Assalamualaikum teman-teman. Hari ini saya mau masak sayur tauge. Untuk bahan yang sudah saya siapkan ya teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan sayur tauge secukupnya. Ini tadi saya belinya $5 ya teman-teman. Saya kurang tahu ini seberapa banyak ya. Nah, untuk teman-teman disesuaikan saja mau menggunakan seberapa banyak sayur tauge. Kemudian rendam sayur tauge di air ya teman-teman. Nah, untuk air boleh asal gelam saja atau lebih, tentunya itu lebih bagus ya, karena untuk sayur tauge bisa lebih tenggelam. Nah, kemudian tambahkan sedikit garam ya teman-teman, atau secukupnya saja. Nah, di sini saya menggunakan 3 sendok teh garam. Lalu diaduk rata ya teman-teman, biarkan garam larut bersama dengan air. Nah, biarkan sayur tauge terendam dengan air garam kurang lebih 15 menit sampai 20 menit. Ini fungsinya adalah untuk membersihkan sayur ya teman-teman, karena kalau di Hongkong itu sayur itu sangatlah kotor. Dan untuk sayur tauge ya teman-teman, kalau di Hongkong itu biasanya di penjualnya sana itu direndam dengan air. Nah, itu air apa kita tidak tahu ya. Ya, kita positive thinking aja bahwa itu adalah air bersih, tapi alangkah baiknya kalau sampai di rumah kita rendam dengan air garam ya teman-teman. Nah, setelah itu ya rendam kurang lebih 15 menit sampai 20 menit. Kemudian jangan lupa dicuci dengan air bersih. Kemudian siapkan untuk campuran ya teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan daging sapi juga secukupnya ya teman-teman. Ini tadi saya belinya $25. Ini seberapa gram saya kurang tahu ya. Dan ini daging sapi sudah saya cuci bersih dan ini sudah saya potong-potong ya teman-teman. Di sini saya potongnya tipis saja seperti ini. Ini tadi saya potong sendiri ya, bukan penjualnya yang memotong-motong. Nah, seperti ini. Kemudian siap-siap kita bumbui daging sapi yang sudah dipotong-potong. Bumbui dengan 1 sendok makan kecap asin, setengah sendok teh gula pasir, 1 sendok teh tepung maizena, merica bubuk secukupnya atau seperempat sendok teh saja. Kemudian tambahkan kurang lebih setengah sendok makan air jahe. Nah, tambahkan saja, lalu diaduk rata ya teman-teman. Nah, seperti ini. Air jahe fungsinya adalah untuk mengurangi bau itu ya, kalau di sini namanya some atau bau apa itu ya. Nah, mengurangi bau itu, bau tak sedap di daging sapi. Nah, untuk tepung maizena fungsinya adalah untuk melembutkan ya teman-teman. Bagi teman-teman yang kurang menyukai tepung maizena, bisa ditambahkan dengan tepung tapioka atau tepung kanji. Nah, itu juga bisa. Dan kalau tidak suka, teman-teman bisa menambahkan dengan putih telur, itu juga enak ya. Nah, ini karena ini mau ditumis ya teman-teman, jadi kalau di Indonesia biasanya itu daging sapinya mesti alot ya teman-teman. Nah, bagaimana caranya supaya tidak alot? Teman-teman bisa menambahkan soda kue ya, tapi jangan terlalu banyak. Nah, kalau seperti ini ya, ini kurang lebih daging sapinya 3 genggam tangan. Nah, teman-teman bisa menambahkan kurang lebih 1 sendok teh saja. Nah, diaduk rata ya teman-teman. Itu nanti daging sapinya tidak akan alot. Dan saya sarankan untuk penambahan soda kue jangan terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak bisa mengakibatkan diare. Nah, seperti itu. Setelah diaduk rata ya teman-teman, kemudian yang terakhir tambahkan setengah sendok makan minyak goreng, tambahkan saja. Nah, diaduk rata lagi. Setelah diaduk rata, lalu diamkan kurang lebih 30 menit ya teman-teman. Biarkan bumbu meresap dulu. Nah, ini untuk bumbunya disesuaikan saja ya, bisa ditambahkan dengan penyedap rasa ataupun itu ya, apa itu, hoiao atau saus tiram, dan itu juga akan lebih enak ya teman-teman. Bisa juga ditambahkan dengan minyak wijen, itu juga akan lebih sedap, tapi ini tidak saya tambahkan.
Lalu siapkan untuk bumbu tumis atau bumbu kasar ya teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan 3 siung bawang putih yang sudah saya cincang. Nah, seperti ini. Lalu saya siapkan 1 biji cabai merah besar yang sudah saya potong-potong. Nah, di sini saya potongnya seperti ini ya teman-teman, seperti korek api. Lalu di sini juga sudah saya siapkan 1 biji cabai hijau besar. Nah, di sini saya juga potongnya seperti korek api begini. Nah, untuk teman-teman yang suka pedas ya, silahkan ditambahkan cabai rawit dan boleh juga ditambahkan bawang merah. Kemudian kita siap masak ya teman-teman. Panaskan minyak secukupnya. Nah, setelah minyak panas, lalu tumis ini ya daging sapi. Nah, untuk daging sapi tumis sebentar saja ya teman-teman, kemudian siap untuk diangkat. Lalu panaskan sedikit minyak lagi ya teman-teman. Kemudian ini ya, ini hampir lupa, tambahkan 3 potong jahe. Ini tumis ya. Sekalian masukkan ini ya teman-teman, bawang putih. Tumis harum, kemudian masukkan cabai merah besar dan cabai hijau besar. Tumis layu ya teman-teman, kemudian masukkan tauge. Sementara kecilkan api dulu ya teman-teman, lalu bumbui dengan setengah sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir. Tambahkan sedikit merica bubuk atau secukupnya ya. Kemudian tambahkan kurang lebih 1 sendok makan saus tiram. Besarkan api ya teman-teman, kemudian diaduk rata. Dan ini tidak saya tambahkan air ya, karena tauge sehabis dicuci akan sendirinya keluar air ya teman-teman. Nah, diaduk rata saja, diaduk agak cepat ya. Kemudian yang terakhir masukkan ini ya teman-teman, daging sapi dan diaduk. Nah, ini ngaduknya cepat saja, jangan lupa untuk api dibesarkan. Nah, seperti ini ya teman-teman. Sambil diaduk-aduk seperti ini, jangan lupa untuk tes rasa. Nah, apa yang kurang silahkan ditambahkan ya teman-teman, kurang gula, kurang garam, atau kurang saus tiram ya. Nah, sekira bumbu sudah pas, rasa juga oke ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian siap untuk diangkat, taruh di satu piring. Nah, itu tadi bagaimana cara masaknya ya teman-teman. Mudah saja, simpel saja. Resep tauge ditumis dengan daging sapi. Resep yang simpel, mudah cara buatnya, dan yang jelas juga cepat. Untuk bahan pun mudah didapat, harga terjangkau ya teman-teman. Nah, resep ini kalau di Hongkong sudah menu restoran. Nah, kalau teman-teman di restoran Hongkong pesannya adalah ngacoy jauh ngauyuk atau ngauyuk jauh ngacoy. Nah, nanti akan dikasih seperti ini. Kalau teman-teman itu ya pesannya ngauyuk ngacoy. Nah, nanti teman-teman akan dikasih maklak ngauyuk ngacoy ya teman-teman, atau yang seperti ini. Nah, ini itu ya banyak cabainya, tapi tidak terlalu pedas karena ini saya yang sudah makan ya teman-teman. Nah, kembali lagi ke resep ini ya teman-teman. Resep yang simple, cara buatnya dan mudah saja. Tentunya disukai keluarga, anak-anak yang pasti juga suka ya teman-teman, karena tidak pedas. Nah, bagi teman-teman yang suka pedas ya, jangan lupa ditambahkan dengan cabai rawit atau saus sambal. Nah, itu akan lebih sedap ya. Silahkan dicoba resepnya ya teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menyimak. Selamat mencoba dan selamat makan. Ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa share ya. Terima kasih.